Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelompok 8. Di sini saya bersama teman saya, Remzi Putra, Raisa Nathan, Noval Devanio, Febrian Lubis, dan Yuli Damanik ingin menjelaskan tentang aplikasi Lasso. Apa itu aplikasi Lasso? Lasso merupakan aplikasi yang memberikan layanan kepada user mengenai informasi kesehatan. Lasso memberikan layanan berdasarkan penelitian, analisis data, dan berdasarkan keputusan dokter. Lasso akan memberikan rekomendasi kepada pasien setelah mereka memberikan data riwayat penyakit mereka, menyelesaikan kuesioner, dan hasil check up kondisi tubuh mereka, cek seperti cek DNA, darah, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas dari aplikasi Lasso. Value proposition canvas-nya adalah ada gains, perkembangan terupdate, akurasi diagnosa, perawatan yang tepat, dan gains creator-nya penelitian akan berkelanjutan, record data pasien, analisis data, jobs to be done, ada riwayat penyakit, informasi yang valid, keterbukaan diri. Untuk produk and service-nya membuat diagnosa, obat yang tepat, informasi terbaru. Gains-nya diagnosa tidak tepat, perawatan yang salah, keterlambatan tindakan, informasi yang tidak memuaskan. Dan untuk pain reliever-nya ada diagnosa tepat, perawatan yang tepat, ketepatan tindakan, informasi yang lengkap. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, nama Noval. Nah, untuk masalah-masalah dan solusi untuk menyelesaikan. Next. Ada 3 permasalahan, yaitu diagnosa tidak akurat, penelitian dan riset tidak update, akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Next. Tidak akuratan diagnosa terhadap pasien merupakan permasalahan yang sering terjadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan dokter salah dalam mendiagnosa pasien, antara lain keluhan pasien yang tidak lengkap, terbatasan alat bantu diagnosis penyakit yang baru, kemiripan keluhan, sampai karena pengetahuannya tidak update. Dengan itu, kami ingin membuat salah satu rancangan ide untuk membantu dokter dalam membuat keputusan diagnosis melalui kumpulan data dari banyak pasien, yang kemudian dirancang untuk memprediksi penyakit dan mengenali gejala. Next. Permasalahan kedua yang ingin kami selesaikan adalah membantu dalam menyediakan informasi mengenai riset dan penelitian terbaru di bidang kesehatan. Permasalahan ini juga merupakan salah satu terutama mengapa terjadi salah diagnosa atau salah dalam memberikan perawatan kepada pasien. Next. Permasalahan yang selanjutnya itu adalah akses pelayanan kesehatan yang terbatas di Indonesia. Dari yang kami lihat, dari yang dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih tertinggal akses pelayanan kesehatannya di tanah Asia sendiri. Seperti contohnya yang disebutkan oleh Ketua YKI Koordinator Jawa Tengah, Pak Dr. Eko Adi Pangarsa, yaitu Indonesia masih memiliki perbandingan 1,18 tempat tidur per 1.000 penduduk yang bisa dibandingkan dengan rata-rata negara lain memiliki standar 3,3 tempat tidur per 1.000 penduduk. Next. Setelah kita cari masalah-masalah yang ada di Indonesia, kita merumuskan solusinya yang bisa kami tawarkan adalah yaitu dengan sistem diagnosa menggunakan big data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data pasien, lalu memprediksi, lalu menganalisa gejala dan menghasilkan diagnosa dari masing-masing pasien. Yang kedua yaitu dengan mengupdate jurnal dan penelitian yang ada di dalam aplikasi. Yang ketiga, pelayanan jarak jauh seperti konsultasi dokter dan lain-lain. Next. Produk atau jasa yang dibuat. Produk dan jasa yang dibuat, kami menawarkan seputar kesehatan yaitu medical check-up, DNA, diagnostik, obat, dan yang jasa kami tawarkan ialah update tentang informasi penyakit, diagnosa, pencarian rumah sakit terdekat, serta pelayanan kesehatan lainnya. Melihat akses pelayanan yang sangat kurang di Indonesia,
menjadikan salah satu masalah yang besar bagi negara ini. Selain akses pelayanan, kita bisa lihat pandemi kemarin membuktikan bahwa tempat tidur rumah sakit yang tersedia di Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, layanan kesehatan online memungkinkan untuk membantu permasalahan itu, sehingga pasien memungkinkan dirawat dari rumah dan menerima informasi kesehatannya dari rumah tanpa harus ke rumah sakit. Lanjut. Next. Yang pertama ada diagnosa penyakit. Fitur ini merupakan fitur paling utama dari aplikasi Lasso ini. Cara kerjanya sederhananya hasil rekap dari keluhan-keluhan pasien akan diolah datanya, dicari data yang pasien lain yang mirip dengan pasien tersebut. Lalu akan dihasilkan diagnosa penyakit, prediksi atau gejala lain dari penyakit si pasien tersebut. Yang kedua, rekomendasi obat. Itu sama dengan cara kerja seperti diagnosa penyakit dengan cara mengumpulkan data. Lalu kami lihat setiap dari penyakit ini apakah ada relevansi dengan data-data yang lain, lalu diberikan kesimpulan. Yang ketiga ada fasilitas kesehatan, yaitu atau fasilitas-fasilitas kesehatan di dekat area pengguna. Jadi fitur ini menggunakan fitur GPS dari masing-masing handphone yang dimana akan mendeteksi fasilitas-fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat di daerah pasien, sehingga pasien tidak akan kesulitan atau hal ini memudahkan pasien untuk reach rumah sakit tersebut. Yang keempat ada riwayat kesehatan, yang dimana fitur ini untuk melihat riwayat penyakit pasien selama melakukan konsultasi. Yang kelima, pelayanan yang sedang berlangsung. Fitur ini untuk mengingatkan pelayanan apa yang sedang pasien lakukan. Yang keenam, ada chat konsultasi dokter. Fitur ini menggunakan komunikasi dengan dokter untuk konsultasi penyakit dan lain-lain. Key resource. Key resource developer, peran developer dalam pembangunan ide ini ialah merancang algoritma dan memastikan fitur-fitur dalam aplikasi dapat berjalan dengan baik. Serta dokter, peran dokter di sini ialah sebagai penentu hasil diagnosa yang diberikan aplikasi, apakah diagnosa tersebut dirasa relevan atau tidak. Di sini juga dokter berperan penuh dalam pelayanan kesehatan yang diminta oleh setiap pasien. Lanjut. Berikutnya idea profil. Di sini terdapat idea profil yang pertama purpose. Purpose di sini, aplikasi ini menyediakan layanan kesehatan berdasarkan data record kesehatan pasien terdahulu. Dengan data tersebut akan dihasilkan perawatan obat yang akurat. Yang kedua ada result. Dengan bantuan AI, kumpulan data dari pasien yang memiliki keluhan yang sama akan dibuat probabilitas kemungkinan obat yang cocok dan juga probabilitas penyakit tersebut masuk ke dalam kategori bahaya atau tidak. Yang ketiga ada proses. Proses mencakup penelitian terupdate dan analisis data. Yang terakhir ada storyboard. Berikut storyboard dari aplikasi ini. Jadi di sini terdapat satu orang pasien yang memiliki keluhan suhu tubuh panas dan berat badan yang turun secara drastis, padahal sudah pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Pada kondisi tersebut dia tidak dapat pergi ke rumah sakit. Lalu dia mencari aplikasi kesehatan yang memiliki fasilitas untuk check up jarak jauh. Lalu ketika dia melakukan berkonsultasi dengan dokter melalui jarak jauh, dapat disimpulkan oleh dokter bahwa dia harus melakukan perawatan inap. Karena kondisi tidak memungkinkan, maka dari aplikasi tersebut dipesankan sebuah transportasi yang akan menjemputnya dari rumah menuju rumah sakit. Selanjutnya, sampai di rumah sakit, pasien diminta untuk menjelaskan riwayat penyakit sebelumnya. Lalu sesuai dengan perintah dokter, sesuai dengan perintah dari dokter, pasien melakukan medical check-up secara keseluruhan. Lalu karena kondisi tubuh pasien tidak
tidak memungkinkan untuk pulang, maka dia melakukan rawat inap. Lalu setelah melakukan rawat inap dalam sehari, pasien memungkinkan untuk pulang. Tetapi pada saat pulang dia belum menerima informasi dari hasil check up-nya terlebih dahulu. Tetapi berkat aplikasi ini, dia tidak perlu lagi balik lagi ke rumah sakit karena hasil dari check up kesehatan dia dapat dilihat melalui aplikasi. Jadi kesimpulan dari storyboard ini ialah menjelaskan bahwa aplikasi kami menyediakan layanan transportasi, yaitu layanan kesehatan yang berupa transportasi untuk mempermudah pasien ke rumah sakit jika keadaan tidak memungkinkan. Dan aplikasi kami juga memberikan layanan berupa chat konsultasi yang dapat dilakukan secara jarak jauh. Demikian penjelasan mengenai ide aplikasi kami, yaitu Lasso. Lebih dan kurangnya mohon maaf.